Hukama mengatakan buah dari ma'rifatullah, mengenali sifat-sifat Allah itu ada 3, yaitu rasa malu kepada Allah, rasa cinta kepadanya, serta rindu berjumpa dengannya. Jadi yang mesti dipahami adalah bahwa ada rasa malu kepada Allah. Rasa malu maknanya di sini adalah janganlah engkau berbicara tentang Allah yang mana engkau tidak merasakan, yang mana engkau sebenar-benar tidak mengenal Allah, lantas berbicara yang tidak terhadap Allah. Karena terlalu banyak kajian-kajian makrifat yang sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu pendusta. Terlalu banyak berbicara tentang Allah sementara mereka tidak mengenal tentang Allah. Mereka berbicara tentang Allah sementara mereka tidak merasakan, bahkan tidak menyaksikan Allah yang nyata. Terlalu banyak bermain di ilmu-ilmu, bahkan sangat memuakkan. Sungguh mereka sangat memuakkan, bahkan betapa murkanya Allah. Allah sudah haramkan di surah Al-A'raf 33. Janganlah engkau berbicara tentang Allah jika sebenar-benar engkau tidak mengenal Allah, bahkan tidak menyaksikan Allah yang nyata. Mengapa sekarang ini terlalu banyak berbicara dan menjadikan gaya-gayaan ma'rifatullah, gaya-gayaan tauhid? Jangan disangka orang-orang tauhid tidak memahami dan tidak merasakan bagaimana orang-orang yang berbicara tentang Allah tetapi hanya sekedar di lisan dan hanya sekedar di mulut, hanya sekedar di pembicaraan dan hanya sekedar di teori. Sungguh mereka adalah terlalu banyak membuat-buat dusta, berbicara yang tidak terhadap Allah. Mereka menjadikan hiasan-hiasan ma'rifatullah, hiasan-hiasan tentang Allah, sementara mereka tidak mengenal sebenar-benar Allah, menjadikan hiasan-hiasan ilmu, hiasan-hiasan pembicaraan, tetapi rasa Allahnya tidak ada sama sekali. Mereka bahkan tidak menumbuhkan rasa cinta umat-umat ini kepada Allah, bahwa sesungguhnya ajarannya namanya tauhid, ajarannya namanya ma'rifat, membawa kepada Allah, bukan membawa kepada ilmu. Untuk apa berbicara tentang ilmu sementara hanya sekedar jadi hiasan-hiasan saja? Ini saya lihat begitu sangat memuakkan dijadikan sebagai ma'rifatullah itu sebagai hiasan-hiasan. Dan berulang-ulang kami masuki dan sampaikan kepada mereka, hati-hati berbicara tentang Allah jika engkau tidak menyaksikan Allah. Terlalu banyak dusta, mau berbicara tentang Allah sementara menjizimkan Allah, memalukan Allah. Mereka tidak bisa membedakan mana qadim dan mana baharu. Pada akhirnya sifat-sifat qadim itu dibaharukan dan sifat ketuhanan dimakhlukkan. Seolah-olah Tuhan itu mewujud. Sudah dikatakan bahwa Tuhan itu qadim dan qidam, sudah sedia adanya. Bahkan kemanapun kau menghadapkan wajahmu, di situ wajah Allah, di situ wajah suci Allah. Tahukah engkau wajah suci Allah? Engkau sudah pandang namun engkau tidak mengenalnya. Terlalu banyak pembicaraan-pembicaraan dusta di antara umat-umat sekarang ini. Bergaya-gayaan, gaya-gaya seperti orang-orang ma'rifat, padahal pendusta nyata. Kemudian rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta itulah orang-orang ma'rifat. Engkau tidak akan mengenal Allah, engkau tidak akan mengenal Tuhan tanpa ada rasa cinta. Bagaimana engkau mengenal kekasihmu? Bagaimana engkau saling mengenal jika tidak melalui rasa cinta? Ketuhanan itu bukan di ilmu, di rasa cinta. Ketika engkau mencintai Allah, ketika engkau dekat dengan Allah, maka di saat itu rasa cintamu ada dan pasti engkau akan mengenal orang-orang yang kalian cinta. Tidak mungkin tidak. Ini terlalu banyak pembicaraan tentang ilmu tetapi membawa ke sesuatu umat. Membawa umat mencintai sesuatu, tidak mencintai Allah. Bagaimana mungkin disebut orang ma'rifat? Orang ma'rifat itu, orang tauhid itu membawa umat kepada Allah, bukan membawa umat-umat memuji dirinya, memuji majelisnya. Tidak ada sama sekali seperti itu. Membawa umat-umat mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah disebut orang-orang hakiki, itulah disebut orang-orang tauhid. Tidak mengkultuskan dirinya atau bergaya-gayaan bahwa kami orang-orang berilmu. Tak lebih dari mereka para pendusta semua itu. Kemudian ada rasa rindu berjumpa dengannya. Allah itu mencintai yang mengenalnya. Mengapa Allah mencintai mengenalnya? Karena antara hamba dengan Tuhan itu bisa berdialog melalui rasa.
Rasa penghubung itulah yang senantiasa terhubung kepada Allah. Rasa itulah yang menghubungkan. Allah itu senang ketika orang-orang yang mengenalnya itu berhubungan dengannya. Makanya dikatakanlah mereka memandang Tuhannya dengan penuh kegembiraan. Mereka memandang Tuhannya dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena rasa cinta itu memandang Tuhan yang laisa kamitslihi syai', yang tidak sama dan tidak serupa dengan sesuatu. Jangan sampai mengatakan bahwa Tuhan itu berbentuk, berupa dan segalanya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Masih menjisingkan juga Tuhan di berbagai pengajaran-pengajaran. Tidak malukah mereka itu berbicara tentang Allah, sementara nyata Allah di hadapan mereka. Ya demikianlah, itu sebagai peringatan saja, ini sebagai peringatan keras kepada orang-orang yang senantiasa berbicara tentang Allah yang tidak-tidak. Semoga umat-umat juga, umat-umat jamaah tauhid, hati-hati berbicara tentang Allah. Perdalam dulu, perbanyak dulu praktek. Karena tidak didapat itu melalui pembicaraan, tetapi melalui pendalaman ilmu tafakur hakiki. Melalui jalan tafakur diam hakiki, itulah maka rasa mengenal Allah itu akan terhubung. Jadi perbanyak tafakur, jangan perbanyak bermain-main di ilmu atau menonton kajian-kajian yang kebanyakan banyak dusta. Oke, silakan kita lanjut masuk ke selawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik wa ala alik